Sejak Ibu Lisna melaporkan mantan suaminya sebagai tersangka, Ibu Lisna menerima banyak ancaman baik berupa SMS, WA, dan sebagainya yang ujungnya itu ancaman berupa untuk tidak buka suara dan tidak ikut campur. Kami mendesak juga kepolisian penyidik untuk mengecek background dan latar belakang dari ayah Nizam. Informasi yang didapatkan, tindakan kekerasan sebenarnya sudah diterima oleh korban itu sejak korban masih kecil. Dapat teror, Lisma ibu kandung Nizam disiksa ibu tiri laporkan suami, saya ingin keadilan setimpal. Ibu kandung almarhum Nizam Syafei 13 tahun, Lisnawati, berharap penegakan hukum yang seadil-adilnya bagi putranya yang tewas dianiaya ibu tirinya, Teni Ridasi 47 tahun. Hal tersebut diungkapkan Lisnawati dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 2 Maret 2026. Saya hanya pengen anak saya dapat keadilan yang setimpal, kata Lisnawati. Merespons permintaan tersebut, Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, memastikan pihaknya memperjuangkan keadilan. Tentu Bu, kita all out Bu ya, untuk memperjuangkan keadilan untuk anak ibu, ungkapnya. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Sri Suparyati, menyebut Lisnawati menerima rentetan teror setelah melaporkan mantan suaminya, Anwar Satibi ke polisi. Sri mengungkapkan, melalui ancaman tersebut, Lisnawati diminta untuk tidak buka suara dalam kasus tersebut. Ibu Lisna menerima banyak ancaman baik berupa SMS, WA, dan sebagainya yang ujungnya itu ancaman berupa untuk tidak buka suara dan tidak ikut campur, ungkapnya. Akibat teror yang datang bertubi-tubi melalui pesan singkat dan WhatsApp tersebut, Lisnawati sempat mengalami depresi. Oleh karena itu, LPSK mendorong pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap latar belakang Anwar. Mantan suami Ibu Lisna ini kebetulan adalah anggota geng, yang menurut saya juga patut untuk diatensi lebih lanjut kepada Bapak Kepolisian yang khususnya, ucap Sri. Diketahui, selain melaporkan Teni Rida, Lisnawati juga telah melaporkan Anwar atas dugaan penelantaran anak serta mengungkit dugaan KDRT di masa lalu ke Polres Sukabumi. Adapun Kepolisian Polres Sukabumi telah menetapkan Teni Rida sebagai tersangka atas dugaan kekerasan, baik fisik atau psikis hingga menyebabkan anak tirinya meninggal pada Kamis, 19 Februari 2026, di RSU Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Sebelum meninggal, Nizam mengaku disuruh minum air panas oleh ibu tirinya. Hal ini disebut menyebabkan adanya sejumlah luka bakar pada tubuh korban. Namun, Teni Rida membantah tudingan penganiayaan maupun pembunuhan dan menyebut kematian Nizam sebagai takdir. Teni Rida mengaku telah merawat korban sejak kelas 3 SD dan merasa terpukul atas kepergian anak tirinya tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.